bagaimana kalau sehat rohaninya? Ya, saya nggak setuju ungkapan mensana in corpore sano, dalam badan sehat terhadap jiwa yang sehat. Ini nggak betul. Para koruptor banyak badannya sehat, para penjahat banyak badannya sehat, tapi ternyata jiwa mereka sakit. Ya, makanya kita perlu untuk sekarang mendalami bagaimana supaya sehat rohani. Itu oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Imran 191. Al-Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini pola sehat rohani, surat Al-Imran 191. Ya, polanya yang pertama adalah al-dzikir, yang kedua adalah al-fikir. Baca. Ini dzikir ada 7 macam. Ada 7 macam. Dan pikir ada 8 macam. Silakan dibaca. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya, itulah pola orang beriman. Dia diarahkan oleh Allah dengan 2 pola, zikir dan pikir. Ya, zikir itu ada 7 macam jenisnya, pikir itu ada 8 macam jenis pikiran manusia itu. Ya, yang harus kita pahami. Ya, kita sekarang bicara yang pertama, zikir ini. Nah, zikir ini disebutkan juga oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi itu tekanan yang Allah sampaikan, kalau kalbumu ingin tenang, maka banyaklah berzikir. Silakan. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jangan mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat. Kamunya siapa ini? Manusia. Ya, padahal harusnya yang diingat siapa? Allah. Kenapa? Orang yang tidak ingat sama Allah, fatalnya apa? Dia akan berbuat maksiat. Jadi kejahatan manusia itu semua terjadi, kenapa? Karena dia lupa sama Allah. Makanya ingatlah sama Allah, jangan lupa sama Allah. Lihat surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat apa? Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Ya, semua fasik itu apa? Pelanggaran. Semua pelanggaran manusia namanya fusuk. Ya, semua pelanggaran manusia sebabnya apa? Mereka lupa sama Allah. Ya, terjadilah perselingkuhan, terjadilah korupsi, terjadilah perampokan, terjadilah kejahatan-kejahatan itu disebabkan karena mereka lupa sama Allah. Kalau orang mau ambil
harta orang, mau korupsi, dia ingat sama Allah. Gimana terjadi? Maka dia batalkan. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu ada 3 orang masuk ke dalam gua. Sungguhnya mereka tertutup oleh batu. Masing-masing berdoa dengan amalnya supaya batu itu terbuka. Kalau enggak mati tadi kan. Dalam gua. Ya, yang satu berdoa, ya Allah, aku telah berbakti kepada ibuku saat aku pulang membawa susu untuk ibuku. Aku sampai rumah, ibuku sudah tidur. Anakku minta supaya bisa minum susu itu. Aku larang, aku tahan. Sampai ibuku bangun, aku berikanlah susu itu. Ya Allah, kalau ini aku lakukan karena Engkau, maka bukalah batu ini ya Allah. Maka Allah bukakan batunya. Karena apa? Amal soleh yang dilakukan apa bentuknya? Bakti sama ibunya. Adapun yang kedua, seorang lelaki yang mengatakan, ya Allah, aku berkesempatan untuk berselingkuh dengan sepupuku. Ya, dan ia pun sudah pasrah. Tetapi tiba-tiba sepupu mengatakan, jangan kamu lakukan kecuali dengan haknya, yaitu apa? Menikah. Takutlah kamu kepada Allah. Sehingga aku berhenti tidak melanjutkan itu. Karena itu bukalah batu ini ya Allah. Berarti apa ini? Dia berhenti selingkuh, kenapa? Karena ingat sama Allah. Ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang kemudian memiliki seorang pembantu yang gajinya diberikan setiap bulan, sementara dia nggak mau ambil gajinya, ditaruh sama si bosnya ini. Pada waktu dia liburan, dia pergi, uang yang dititipkan nggak diambil. Sekian lama dia datang, dan oleh si bos ini uang itu sudah diputar dengan dibelikan kambing, dan kambing itu terus berkembang. Rupanya si pembantu ini datang sekian tahun. Ketika tanya, mana gaji yang dulu aku bekerja di sini, aku butuh sekarang. Kata bosnya, itu semua kandang kambing semua itu milik kamu. Lah, saya minta hak saya dari hasil kerja keringat saya nggak mau kamu. Loh, itu punya kamu itu. Jadi yang kamu udah punya itu saya belikan kambing, kembangkan, jadi itu milik kamu semua itu. Ya Allah, kalau aku lakukan itu karenamu, maka bukalah batu. Terbukalah batu itu. Nah, ini 3 model amal soleh, ya. Nah, barakallahu, makanya orang yang berbuat kebaikan, apa yang dirasakan? Nyaman, tentram, tenang, ya. Karena itu barakallahu, sukalah berbuat kebaikan, bantulah orang lain, apalagi sekarang dalam kesusahan baik pandemi maupun bencana-bencana alam. Ini butuh uluran tangan dari kita semua supaya kita meringankan beban saudara kita. Nah, ala kulli hal, kembali kepada tema kita, kalau jasmani sudah jelas bagaimana supaya kita sehat, Alhamdulillah. Sekarang bagaimana dengan rohani ini? Allah anggarkan 2. Yang pertama, banyaklah berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun tiduran. Ya, berdiri, duduk maupun tiduran. Maksudnya apa? Segala keadaan. Nah, zikir ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ada 7 macam. Ada 7 macam zikir yang bisa kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita itu. Disebutkan dengan zikrul arifin, zikirnya orang yang paham tentang Allah. Yang pertama, zikrul lisani bisana, ya. Zikirnya lisan dengan apa? Dengan banyak memuji Allah. Ada 7 ini. Zikrul lisani, ya, zikru al-lisani bisana, ya. Kemudian yang kedua, wa dzikru al-ainaini bil buka, ya. Kan ini ada santri-santri belajar bahasa Arab dia.
Nanti saya terangin ya, saya tulis dulu. Wa dzikru al-udhunaini bil isgha. Bil isgha. Kemudian yang keempat, wa dzikru al-yadaini kemudian wa dzikru al-badani bil wa. 6 wa dzikru al-qalbi bil mahabbati wal khawfi wal raja. Yang ketujuh, yang terakhir, wa dzikru ar-ruhi bit-taslimi war-ridha. Ya. Jadi ada 7 macam zikir. Dzikrul lisani bis-sana. Yang pertama, zikirnya lisan dengan banyak memuji Allah. Ya, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdih, subhanal azim. Atau baca ayat Quran, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baca Quran, baca zikir, itu bagian daripada yang pertama. Dzikrul lisani bisana. Pujilah Allah dengan banyak berzikir. Yang kedua, wa dzikrul ainaini bil buka. Zikirnya 2 mata menangis karena Allah. Ya, bukan menangis karena digoda orang, tapi menangis karena Allah. Ya, menangis itu ada 10 macam, Bu. Tapi yang paling sehat menangis karena Allah. Air matanya dihangat ya. Beda dengan air mata yang lainnya. Makanya menangis karena Allah itu sehat buat mata. Yang ketiga, wa dzikrul udhunaini bil isgha. Zikirnya 2 telinga dengan banyak mendengar nasihat, dengan Al-Quran, dengan suara burung yang menghantarkan kita kepada Allah. Di telinga ini jangan digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bisa memalingkan kita dari Allah. Ya. Makanya orang yang suka mendengarkan musik itu akan dirusak rohaninya. Makanya nanti jadi orang yang lalai, susah bangun subuh. Ya, itu akibatnya itu. Kemudian wa dzikrul yadaini bil ata. Zikirnya 2 tangan dengan memberi. Ya, jangan main HP aja ini, habis tangannya. Itu lama-lama kena tangannya Kena radiasi, akhirnya enggak bisa dipakai tangannya kan. Dan ini udah mulai banyak nih anak-anak muda, HP-nya diambil tapi tangannya bikin stres. Ya, kayak orang sakit mental kan. Gitu. Makanya tangan ini gunakan untuk justru banyak berbuat untuk memberi. HP itu secukupnya aja. Kalau semua aktivitas kita pakai HP, ya udah habis waktu kita, tenaga kita. Saya punya HP 24 jam silent. Iya, itu masalahnya suka merepotkan. Ya, karena kita ingin bekerja, kita ingin produktif kan. Nah, itu keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat ya.
Zikirnya tangan dengan memberi, menulis, mencatat, memberi, pokoknya yang manfaat ya, yang baik. Wa dzikrul badani bil wafa, yang kelima, zikirnya badan dengan menggunakannya untuk taat kepada Allah. Seperti ibu datang ke sini ikut pengajian adalah dimaksudkan untuk supaya kita mencari ridha Allah. Ya, zikirnya badan dengan digunakan untuk taat kepada Allah. Yang keenam, wa dzikrul qalbi bil mahabbati wal khaufi wal raja. Zikirnya apa? Kalbu dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa harap hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah. Jadi inti akidah itu cuma 3 ibu. Rasa apa? Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Itulah firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu apa ibu? Ekspresi cinta. Alhamdulillah ya Allah. Itu ekspresi apa? Cinta. Ar-Rahmanir Rahim, ekspresi apa itu? Harap. Sayangilah aku ya Allah di dunia maupun di akhirat. Rahman itu kasih sayang di dunia, Rahim kasih sayang di mana? Di akhirat. Jadi kita minta dunia akhiratnya disayangi sama Allah. Maliki yaumiddin. Nah, itu takut. Kapan itu? Hari perhitungan. Tidak ada kerajaan lagi, tidak ada raja lagi. Semua Allah menentukan kan? Ya. Makanya rasa takut jangan sampai pulang kampung ke negeri akhirat nggak bawa apa-apa. Ya. Yang dipikirkan dunia terus, yang orientasinya dunia terus, akhirnya nggak pernah dipikirkan, nggak pernah disentuh. Makanya jangan lupa jadikan dunia kendaraan menuju akhirat. Jadikan dunia jembatan menuju akhirat. Oke, yang ketujuh, yang terakhir, wa dzikr ruhi bit taslimi wa ridha. Zikirnya ruh dengan berserah diri dan ridha atas ketetapan Allah. Pasrah sama Allah. Ya. Mbak, kok sampean mau dengan laki yang gitu? Kan sampean cantik, tinggi, masya Allah. Laki kamu kayak gambar belum jadi. Udah pendek, pesek, hitam, keriting. Ya, kok sampean mau dengan jangan sembarangan kalau ngomong. Ya. Dia itu orang soleh. Karena orang soleh dikasih hadiah dengan saya yang cantik. Kalau saya agak selebor dikasih oleh Allah hukuman laki kayak gitu. Jadi saya sekalian, makanya terimalah semua ketetapan Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, ya sabar. Ya, dikasih rezeki, alhamdulillah. Gak dikasih, ya sabar. Ya. Nah, karena itu barakallahu ibu sekalian, inilah 7 zikir merupakan konsumsi apa kalbu kita ini. Nah, kalau hati ini jiwa ini pengendaliannya di kalbu ibu. Jangan lupa itu rohani kita pengendaliannya mana di kalbu. Maka 7 amalan ini adalah konsumsi rohani kita itu. Ya, kalau kalbunya sehat berarti rohaninya sehat. Ya. Kalbu itu akan tertitik, kena titik hitam. Kalau ada dosa-dosa, dia terus akan menjadi titik hitam. Lama-lama dia mengeras sehingga nggak mau dengarkan nasihat lagi. Ya, masuk kanan, keluar kiri, nggak bisa masuk nasihat itu. Karena hatinya sudah apa? Sudah tertutup dia. Nasallahu afiyah. Makanya barakallahu inilah hal yang perlu diamalkan untuk supaya rohani kita sehat. Kemudian yang kedua adalah pikir nih. Berpikir yang rasional, yang benar kayak apa sih? Ya. Sebab kalau orang salah berpikir timbulnya apa? Stres, depresi, putus asa. Ya. Hidupnya menjadi goyang dia. Karena pikirannya enggak kuat menghadapi keadaan. Makanya berpikirlah yang ilmiah, berpikirlah yang akademis, berpikirlah yang sistemik, berpikirlah yang benar.
Berpikir itu ada 8 macam. 4 terkait dengan akhirat, 4 terkait dengan dunia.